Halo Bapak Ibu, kenalin gue Diki. Nah, jadi mungkin yang buat kalian baru banget nonton channel ini video pertama gue di channel ini. Sebenarnya nggak pertama, tapi video ini tuh lebih ke video pertama gue di konten yang kayak gini, kayak mungkin lebih konten vlog gitu ya Pak. Karena gini, karena sebelumnya gue adalah seorang anak muda yang asalnya dari kampung, terus punya impian buat jadi seorang konten kreator yang besar gitu. Dan banyak banget gitu Pak, banyak banget orang-orang yang jadi motivasi gue untuk jadi kayak mereka gitu. Contohnya nih, dulu awal-awal konten mungkin gue masih random gitu lah, konten-kontennya masih nyari jati diri gue. Di awal ya seperti yang kalian lihat di video ini, mungkin konten gue awalnya ya konten kayak di ya tentang olahraga lah, intinya itu tentang olahraga gitu ya. Bentar, ada motor. Nah, jadi gitu. Awalnya tentang olahraga, intinya membahas tentang volley gitu. Terus seiring berjalannya waktu, gua mulai adaptasi lagi itu karena waktu itu emang kondisinya gua kan masih sekolah ya, masih sekolah. Gua ngejalanin itu sambil sekolah, sambil membuat skrip manual banget itu Pak. Nggak tahu kenapa waktu itu emang ambisi gua untuk menjadi seorang konten kreator itu gede banget ya, gede banget. Dan nggak tahu kenapa waktu itu ya gue masih bisa gitu ngejalanin itu, ngebuat skrip dan sebagainya, walaupun dengan alat seadanya Pak, dengan alat seadanya pakai HP Vivo Y12. HP-nya sih masih ada, bentar-bentar gue ambilin. Nah, ini Pak, ini jadi awal gua konten tuh pakai HP ini. Nah, jadi ya ini hasil yang mungkin kalian lihat di video yang awal-awal kalian lihat di channel ini gitu, nggak bakal gua hapus Pak. Itu rekamannya pakai HP ini gitu, itu cuma pakai headset doang, gua cantolin ke sini, gua colokin gitu ya, gua rekam pakai itu. Dan HP ini juga udah jadi kenangan buat gua. Banyak lah hal-hal yang emang udah gua laluin pakai HP ini. Terus apa ya, memorinya lah yang jelas gitu ya, kayak kenangannya itu nggak bakal gua lupa. Dan gua ngedapetin HP ini juga dari, mungkin kalau bisa dibilang ya, hasil kerja keras gua. Dulu kan gua gini ya, background keluarga gue intinya dari keluarga yang biasa aja, bisa dibilang agak kekurangan. Dan gua asalnya dari seorang yang intinya kampung lah, petani gitu. Jadi kerjaan gue dulu tuh di sela-sela waktu gue sekolah itu gue bantu-bantu orang gitu, kayak kerja ikut orang di kebun itu. Dan hasilnya gue tabung buat beli ini Pak. Nah, dari situlah suatu kenangan yang emang sampai sekarang nggak gue lupain. Dan alhamdulillah banget gitu, sering berjalannya waktu mungkin gue nemuin titik terangnya gitu Pak, kayak ide demi ide itu berjalan. Tapi waktu itu emang udah jalan kan, udah jalan. Nah, tapi ada satu kesalahan waktu itu, gue ini ngupload konten karena waktu itu tuh apa ya, gue udah kerja dan kerjanya juga lumayan berat. Di situ gue akan yang ngejar jam tayang gitu, kayak hari ini harus upload gitu kan. Nah, jadi waktu itu gue karena konten volley ini kan kayak gue ngambil konten orang lain, kayak intinya re-upload tapi gue edit dulu ya. Nah, waktu itu enggak Pak, waktu itu gue langsung re-upload gitu aja ya. Emang view-nya itu naik banget gitu Pak, naik banget. Tapi masalahnya ya waktu itu apa ya, kena teguran, dan itu harus 3 bulan gue nggak bisa upload, intinya kayak gitulah. Jadi gue ketahan, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Dan pada akhirnya waktu itu semangatnya buat konten tuh down Pak, down. Dan ya gitu, itu cerita perjalanan gue waktu di dunia perkontenan awalnya. Nah, waktu itu di kerjaan gue yang dulu itu, awal lulus itu di tahun 2022 itu ya, yang tadi itu di Bajaringan. Nah, di Bajaringan itu kayak gue bongkar pasang atap dan sebagainya. Ya, itu berjalan kurang lebih selama 3 bulan. Setelah itu gue balik, habis balik gue ngerantau lagi. Habis ngerantau itu gue ya kerja lagi Pak. Alhamdulillah nemu satu pabrik makanan gitu ya. Dan itu mungkin rezeki gue kerja di sini. Dan ya di situ gue punya impian lagi, punya impian untuk menjadi seorang konten kreator, tetap menjadi seorang konten kreator waktu itu gue tetap kekeh gitu ya, kayak gimana caranya sih gitu. Gue latihan ngomong di depan kamera, public speaking itu mungkin juga penting banget. Dan waktu itu alhamdulillah gue ngeberaniin diri gitu, walaupun ngekos sama temen gue gitu. Itu waktu itu gue masih bisa gitu Pak, kayak nyempetin ngomong di depan kamera ya, latihan gini. Jadi waktu itu konten yang gue buat
kayak gini nih, nanti gue tunjukin gimana konten yang gue buat. Jadi gini, SpongeBob lagi piknik di tengah hutan gitu nih, dan dia ngeluarin donat tuh buat dia makan. Itu di channel gue yang satunya, namanya channelnya itu dulunya mungkin DWP atau apa ya, itu gue lupa, karena yang makin kesini kan channelnya itu gue ubah, gue ganti jadi Bilik Waktu namanya sekarang Pak. Nah intinya ya gitu, gue ceritain dulu dari sekarang ya, gue ceritain di awalnya kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu jalan, kayaknya gue ngerasa kayak ini kayaknya peminatnya udah kurang deh, kayaknya cerita lagi ini apaan sih gitu kan. Dan gue kalau mungkin orang-orang yang gue kenal tahu ini bakalan ngakak banget gitu, bakalan lucu apaan sih konten apaan gitu kan. Gue juga ngerasa kayak gitu karena waktu itu gue ngerasa kayak belum nemu jati diri gue tuh kayak gimana gitu Pak, konten yang mau gue buat itu yang kontennya kayak gimana gitu. Jadi masih bingung gitu. Jadi ya udah gue mutusin buat stop itu, dan pada akhirnya gue nemu salah satu konten kreator yang mungkin menurut gue itu jadi inspirasi banget, yaitu Kamar Jerry Pak. Kamar Jerry, terus si Nadia Omara, selain itu juga ada Nancy Jets. Mungkin channel-channel besar itu jadi channel panutan gue karena gini Pak, mereka intinya itu nyeritain suatu kasus kriminal dan sebagainya, itu lingkupnya masih sama gitu kayak storytelling gitu, tapi mereka dengan gaya pembawaan mereka masing-masing gitu. Dan menurut gua lingkup itu tuh masih luas banget gitu, dengan gaya bicara orang masing-masing itu masih bisa menjangkau semuanya gitu. Dan mungkin kalau semisal gini kayak Nadia Omara gitu, orangnya kan ceria banget ngomongnya gitu, bla gitu kan, cepet banget. Dan mungkin kayak Nancy Jet juga sama gitu, kayak ngomong cepet, tapi ya mereka berdua ini tuh kayak punya penggemarnya masing-masing gitu. Nggak semua orang juga suka Nancy Jet, nggak semua orang juga suka sama Nadia Omara gitu. Jadi gue di sini kayak gue kayaknya bisa nih masuk ke sini, industri ini tuh kayaknya masih panjang banget gitu buat kedepannya, karena kayak kasus kriminal itu mau kita bahas dari yang udah terjadi ataupun yang baru terjadi itu banyak banget yang terjadi, apalagi kalau kita di situ mencakup keseluruhan kasus kriminal yang terjadi di dunia ini gitu. Nah waktu itu karena awalnya kayaknya jangan cuma kasus kriminal deh, kayak si Jet dan sebagainya, itu kayak ngebahas apa ya, sejarah dan sebagainya gitu kan, sejarah, terus apa ya, intinya gitulah yang terjadi di masa lalu gitu. Intinya kadang juga ngebahas berita-berita terkini gitu kan. Nah di situ gue terinspirasi dari situ juga. Pada akhirnya gue di situ mulai terjun Pak. Gue mulai nulis skrip, dan jebret, jadi itu satu skrip itu lama banget, awalnya lama banget Pak. Karena apa? Karena waktu itu gue ngebacanya ya di HP, nulisnya bahkan di buku gitu, di buku folio yang gede gitu. Dan itu benar-benar gue lakuin dulu Pak, gue benar-benar lakuin itu, yang pada akhirnya itu ngebuat satu skrip video awal konten itu. Kalian bisa cek sendiri itu di di channel Bilik Waktu yang sekarang namanya Bilik Waktu. Itu kalian bisa cek video pertama gue kayak gimana, itu hasil skrip tulis tangan. Dan Masya Allah Pak, itu kalau gue lihat gitu hasilnya atau rekaman gue pertama kali konten tuh, kalau gue lihat sekarang gitu ya, ternyata gue dulu tuh kayak gitu kalau sekarang ternyata baru ngerasa gitu, ternyata perubahan demi perubahan itu ada gitu Pak. Sering berjalannya waktu itu pasti ada. Yang penting di sini tuh kita yakin sama diri kita bahwasanya kita tuh bisa gitu, karena perubahan itu akan terjadi ketika ya waktu demi waktu udah kita laluin, terus proses demi proses udah kita laluin. Intinya kayak gitu Pak. Dan waktu itu udah gua mulai itu kayak kalau nggak salah di tahun berapa ya, tahun 2023 atau 2024 ya Pak. Itu waktu itu gua awal konten di bulan Februari, lupa deh gua, kalau nggak 2023 ya 2024 itu tadi Pak. Gua awal konten, bener-bener awal konten, bener deh kayaknya awal 2023. Iya nggak tahu, udah lupa dikit, intinya kayak gitu. Dan 2024 ya kayaknya awal 2024 Diki mulai konten itu. Dan sudah berjalan waktu Diki udah mulai bisa cepet tuh Pak, Diki udah mulai bisa cepet, kayak editingnya mungkin cepet, cara pembawaannya juga mungkin agak sedikit lebih baik lah. Terus dari segi thumbnailnya, Diki awalnya cuma pakai Canva. Waktu itu Canva Diki udah di HP kan gitu. Dan waktu itu gini, sialnya waktu itu kan karena Diki kayak pengen gitu ya pakai laptop gitu kan. Dan waktu itu kalau kalian lihat di video pertama gue di Bilik Waktu itu, Diki bener-bener ada laptop gitu. Diki itu kayak
nampilin gitu kan background api-api gitu lah. Nah waktu itu alhamdulillah bisa kebeli itu, dan sayang itu laptop second dan nggak berselang lama itu Pak, itu berjalan beberapa bulan laptop itu rusak dan dibenerin lagi, tapi waktu itu emang rusak lagi, ya udah mau mutusin buat ngeberaniin beli PC. Dan alhamdulillah itu hasil dari kerja Diki di pabrik yang Diki kerjain sekarang ini gitu. Terus udah gitu Diki beli itu, Diki beraniin lagi, Diki terjun di situ lagi, Diki kayak ya pahit banget, sebenarnya pahit banget Pak, ketika ekspektasi Diki buat jadi seorang content creator yang sukses dengan impiannya jadi seorang Messi Judge atau Media Omara atau Kamar Jerry itu ya kayak bisa ada di sejajar gitu sama mereka, tapi pada kenyataannya susah Pak, nggak segampang itu, ternyata nggak segampang itu gitu, karena dari segi public speaking sendiri Diki itu masih jauh banget dibandingkan mereka Pak. Ternyata jadi seorang content creator itu nggak segampang itu gitu, apalagi kalau dilihat dari segi background Diki itu adalah orang yang introvert gitu, introvert banget sumpah itu, kadang interaksi sama teman-teman juga masih kayak canggung gitu, malu mau ngomong gimana itu, bahkan ya sampai sekarang itu masih sering terjadi kayak gitu. Tapi sering berjalannya waktu Diki mulai belajar bahwasanya ya personal branding itu perlu Pak, ya itu tadi Diki tegasin ke diri Diki, personal branding itu perlu ya, walaupun kadang semangatnya benar-benar kayak boost banget gitu, kayak naik banget semangatnya, Diki benar-benar kejar banget gitu, walaupun di badan capek di kerjaan, ya udah Diki balik kerja masih buat skrip, terus masih kadang rekaman, masih kadang editing, Diki apapun itu kerjain sendiri. Kalian bisa lihat di channel Bilik Waktu, Diki di situ kerjain semuanya sendiri. Bahkan kadang waktu itu sempat 1 minggu 2 konten. Nah kesalahan Diki waktu itu adalah terlalu maksain diri Diki buat upload sebanyak mungkin, dan Diki nggak ngeliat kondisi Diki. Nah itu sih yang kadang membuat Dikinya jadi drop gitu, karena ketika Diki maksain buat seminggu 2 konten itu bener-bener kayak maksain ngebus diri Diki, dan di situ ketika udah nggak punya stok konten ya udah kadang Diki drop, Diki capek gitu, kayak udahlah capek mau mulai lagi tuh udah capek, karena di situ juga penontonnya nggak banyak, paling puluhan doang gitu. Jadi ya udah itu kadang malah nambah Diki kayak kepikiran gitu, males dah ngapain sih gitu kan. Tapi kadang semangat itu muncul lagi lah. Dan kayak ini Pak, kayak ini tuh video yang gua rekam di tanggal berapa nih, tanggal berapa coba lupa, tanggal 16 kalau nggak salah. Nah ini tanggal 16 tengah malam jam 1-an, bentar dihidupin dulu, oke. Ya jam 1-an malam ini Diki rekaman, dan itu nggak tahu kenapa, karena tadinya kayak ya nggak mau rekaman gitu lah, males lah mau rekaman, dan tapi gitu pas waktu itu kepala nggak bisa, kayak masih ada unek-unek yang harus Diki keluarin, karena emang targetnya di hari ini tuh ya Diki rekaman gitu. Tapi karena konten sebelumnya yang di Bilik Waktu itu udah kayak aduh capek deh, masih di pikiran itu masih kacau Pak, kayak masih naik turun semangatnya, dan ini benar-benar lagi turun banget semangatnya. Ya semoga buat kedepannya Diki bisa lebih konsisten lagi. Nah gini, jadi mungkin video ini adalah video pembukaan di channel ini, dan sekaligus mungkin video perkenalan diri Diki ke kalian semua, buat kalian yang nonton videonya sampai di sini gitu. Ya maaf banget kalau kata-kata Diki itu masih banyak belibetnya, masih banyak ya celetot-celetotnya gitulah ya. Bentar, ini lihat jam tuh 1:30 Pak, bentar nih, 1:30 nih, kalian bisa lihat tuh ya kan. Jadi ya gitu, kadang nggak tahu kenapa semangatnya ya tiba-tiba muncul sendiri gitu. Terus ya lanjut ke cerita, lanjut ke topik, bahwasanya yaitu perjalanan Diki dulu. Nah itu tadi kendalanya adalah ketika gua terlalu maksain kehendak gitu, bahwasanya kayak 1 minggu harus upload 2 konten, dan itu Diki nggak kuat, kadang ya drop gitu kan, kayak males lah gitu kan. Ya karena apa Pak, ekspektasinya itu udah terlalu tinggi banget ketika Diki itu ngupload 2 konten per minggu gitu. Jadi pas kontennya nggak ada yang nontonnya cuma sedikit, jadi ekspektasinya terlalu tinggi gitu, dan itu nggak bisa kecapai, ya udah gitu, jadi drop lagi. Nah itu kesalahan Diki. Buat pelajaran kedepannya adalah ya udah yang realistis aja deh, seminggu 1 kali itu menurut Diki ya, untuk apapun yang dikerjain sendiri itu, dari riset, dari segi editing, scripting, rekaman itu Diki buat sendiri, itu ya menurut dia udah bagus gitu kalau seminggu itu atau 1 kali gitu Pak. Ini ya sharing aja ke kalian gitu.
Seharusnya kedepannya kayak gitu aja, jangan terlalu maksain. Itu sih yang terjadi di Diki, karena waktu itu juga Diki ngerasa kayak rasa apa ya, rasa pengen cepet jadi seseorang gitu atau jadi sukses itu ya mungkin terlalu berambisi banget. Jadi ketika dihadapin satu kegagalan ya masih drop, masih gampang terombang-ambing gitu Pak. Jadi itu yang terjadi sama Diki. Nah ini Pak, ada satu cerita yang emang sulit dijelaskan, intinya ya namanya kerja ikut orang gitu kan, namanya juga kerja ikut orang pasti ada yang gak enaknya. Dan di sini Diki ngerasa kayak mutusin lah buat ya muter lagi ke setelan awal gitu ya, karena setelan awal Diki kan di backgroundnya petani. Nah di sini Diki mutusin buat balik kampung dan menyudahilah masa perantauan Diki di sini. Terus ya Diki bakal lanjut konten-konten kegiatan Diki di kampung, karena basic Diki di olahraga juga, Diki mungkin bakal manfaatin itu, dan basic Diki di tani. Jadi nanti di channel ini Diki bakal upload beberapa konten kegiatan Diki di kampung, dari mulai bertani sampai olahraga. Jadi intinya kayak gitu, nanti Diki bakal upload di video ini, terus Diki bakal terus kembangin lah channel ini gitu. Dan doa kalian juga, mungkin buat kalian yang nonton sampai ini itu perlu banget Pak, perlu banget, gua butuh doa kalian. Dan buat channel satunya yang Bilik Waktu gimana gitu ya, nah itu masih tetap Diki lanjutin nanti ya, pelan-pelan, tapi pelan-pelan, karena Diki bakal ngelola 2 channel dan bakal Diki rintis dari awal semuanya. Intinya banyaklah yang tergambar di kepala Diki, semoga aja semuanya berjalan dengan lancar. Dan gini, rencana mungkin besok atau besoknya Diki bakal mengundurkan diri dari perusahaan, dari pabrik lah intinya, bukan perusahaan ya gitu deh, dari pabrik. Terus nanti Diki ngurus dan sebagainya, ngemas-ngemasin barang juga. Asal kalian tahu itu barang-barang sebagian udah ada yang dikemas kayak alat-alat Diki, cuman ini lemari dan sebagainya belum. Itu di depan udah numpuk beberapa ini Diki, beberapa barang-barang Diki gitu lah. Nanti jadi Diki bakal bawa balik kampung, mungkin nanti dibawa pick up gitu, L300 kalau kalian tahu mobilnya. Nah mungkin bakal kayak gitu. Jadi ya itulah perjalanan Diki sebelumnya gitu, background Diki secara singkat lah. Jadi kalau diceritain secara mendetail itu kayaknya bakal panjang banget Pak. Kalian juga mungkin bakal bosen gitu dengerin. Jadi itulah perkenalan singkat, dan ini video pertama Diki di mungkin vlog atau apa ini ya, nggak tahu dah. Intinya gitu aja, ini mungkin sebagian cerita atau sebagian juga kalau ada motivasi yang mungkin bisa Diki ambil ya itu tadi, mungkin jangan lelah gitu Pak, karena ya semua itu pasti ada hikmahnya dari perjalanan yang udah berlalu. Dan kalau Diki nggak tetap ngonten, mungkin Diki sekarang nggak ada di depan kamera kayak gini, Diki nggak bisa ngomong ke kalian. Ya itu yang terjadi gitu Pak, karena kalau kita berhenti ya mungkin Diki nggak kenal kalian saat ini, dan kalian juga nggak kenal Diki gitu. Yaudah, intinya tetap semangat buat kita semua, karena semua itu dimulai dari kita sendiri. Yaudah, gitu aja mungkin video di hari ini. Selamat malam Pak, bye bye.